Di sini saya akan melakukan konseling kadar gizi atau keluarga sadar gizi mengenai suplementasi tablet tambah darah pada wanita usia subur. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Risa dari mahasiswa gizi semester 3 Universitas Erlangga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak telah berkenan untuk meluangkan waktu konseling bersama saya. Boleh tahu namanya Mbak siapa? Novita, Usianya saat ini berapa? 19 tahun. Jadi di sini saya akan melakukan konseling kadar gizi, yaitu keluarga sadar gizi, di mana salah satu indikatornya itu merupakan keluarga yang sudah mengkonsumsi suplemen tablet tambah darah. Sebelum membahas mengenai tablet tambah darah lebih lanjut, saya akan bertanya-tanya sedikit ya Mbak. Jadi kan Mbak Novita ini usia 19 tahun, di mana usia ini kan masih tergolong wanita usia subur. Nah, kemudian Mbak Novita sendiri kan juga setiap bulannya masih mengalami menstruasi ya. Nah, pernah nggak sih Mbak Novita ketika mengalami menstruasi itu mungkin merasa pusing atau mungkin badannya lebih pegel-pegel atau lemas gitu? Boleh diceritakan Mbak? Kalau pegel-pegel iya, tapi kalau pusing sama lemes jarang enggak. Jarang ya Mbak. Nah sebelumnya Mbak Novita udah tahu belum sih apa itu TTD atau tablet tambah darah itu? Tahu sih tablet tambah darah dulu, soalnya waktu SMA pernah dikasih. Oh, pernah dikasih sama sekolah, jadi udah pernah tahu gitu ya Mbak ya. Nah waktu dikasih di sekolah itu frekuensinya berapa kali gitu, rentang waktunya pemberian itu? Seingat saya dari kelas 11 sampai kelas 12, terus dikasihnya seminggu sekali. Oke, berarti memang lumayan lama gitu ya rentangnya dikasih. Nah ketika diberi oleh sekolah itu apakah selalu dikonsumsi oleh Mbak Novita atau mungkin kadang kelupaan untuk minum gitu? Gimana Mbak? Awalnya saya masih minum sih seminggu 2 minggu, terus selebihnya saya udah nggak pernah minum lagi. Soalnya saya ngerasa kalau rasanya nggak enak dan saya nggak suka. Emangnya Gitu. Nah sebenarnya Mbak Novita tahu nggak sih apa manfaat dari tablet tambah darah itu sendiri? Mungkin dari tujuannya sekolah itu kenapa kok diberi tablet tambah darah gitu sampai tadi sekitar 1 tahun ya, berarti dari kelas 11 sampai 12. Nah Mbak Novita tahu apa enggak? yang saya tahu cuma buat biar nggak mengalami anemia dan kekurangan darah sih. Selebihnya saya nggak tahu fungsi lengkapnya. Oke, jadi udah benar banget sih Mbak. Cuma saya ingin menambahkan juga. Jadi memang benar kalau tablet tambah darah itu merupakan suplemen untuk menambah darah gitu. Nah lebih tepatnya tablet tambah darah itu suplemen yang mengandung zat besi dan juga asam folat gitu. Nah fungsinya itu untuk mencegah terjadinya defisiensi zat besi di dalam tubuh. Jadi waktu kita menstruasi kan Mbak, kita mengeluarkan darah dalam jumlah tertentu. Nah otomatis sel-sel darah kan juga ikut keluar. Nah maka dari itu kita sebagai wanita itu sangat rentan gitu untuk mengalami kekurangan darah gitu, terutama kekurangan zat besi itu sendiri gitu. Nah memang TTD ini juga erat kaitannya dengan anemia gitu. Nah sebenarnya jenis anemia juga banyak gitu, dan mungkin Mbak Novita juga sudah nggak asing ya sama yang namanya anemia gitu. Nah salah satu anemia itu bisa terjadi karena kekurangan zat besi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan zat besi di dalam tubuh kita berkurang itu lama-kelamaan bisa mengakibatkan anemia gitu. Nah sebelumnya Mbak Novita pernah nggak sih mungkin mengalami gejala anemia gitu, seperti pusing mungkin atau berkunang-kunang atau mungkin merasa lemah, letih, lesu gitu Mbak? Pernah sih beberapa bulan yang lalu kayak merasa pusing berkunang-kunang gitu. Oh gitu, itu dalam dekat-dekat ini atau 2 bulan yang lalu. Oh 2 bulan yang lalu, oke. Itu setelah Mbak Novita mengalami itu apa yang dilakukan kita? Apakah mengonsumsi obat atau Saya cuma mengkonsumsi Sangobil itu sih, tapi saya nggak sempat ke dokter buat periksa. Jadi saya kurang tahu itu benar anemia atau enggak. Oh gitu. Itu berarti setelah mengonsumsi itu maksudnya kondisinya udah nggak pusing lagi atau gimana? Namanya apakah agak baikan gitu? Ya saya ngerasa lebih baik sih, jadi ya saya nggak ke dokter. Oh, oke, gitu. Ya jadi mungkin bisa jadi ya yang Mbak Novita alami itu salah satu gejala anemia gitu. Kalau misalkan mungkin memang dirasa pusing, kemudian mengalami 5L, dan juga apalagi tadi sudah mengkonsumsi tablet tambah darah itu Mbak ya. Nah kan Mbak Novita mengkonsumsi tablet tambah darah kemarin ketika mengalami pusing. Nah apakah selain pada kondisi itu Mbak Novita rutin untuk mengkonsumsi TTD itu sendiri gitu, atau hanya ketika mengalami pusing aja gitu Mbak? Enggak sih, saya nggak rutin, cuman waktu kalau saya ngerasa kurang enak jadi saya minum. Gitu, jadi cuma waktu pusing aja gitu ya Mbak ya. Oke, jadi
memang TTD ini seharusnya dia lebih baik untuk dikonsumsi secara rutin gitu Mbak. Jadi tidak hanya ketika kita mengalami pusing atau mungkin badan kita lemas gitu. Jadi memang TTD itu juga menjadi suplemen yang penting gitu. Nah makanya kenapa TTD itu sangat penting dan juga sangat disarankan untuk dikonsumsi, karena untuk mencegah terjadinya kekurangan zat besi pada tubuh kita gitu Mbak. Nah kemudian kan Mbak Novita kan belum teratur ya untuk konsumsi TTD-nya ini. Jadi saya lebih menyarankan Mbak Novita untuk mulai mengkonsumsi TTD secara teratur gitu. Nah untuk konsumsinya sendiri mungkin untuk keadaan normal bisa diminum rutin seminggu sekali gitu. Jadi setiap seminggu sekali Mbak Novita mengkonsumsi TTD ini. Nah untuk konsumsinya sendiri ini Mbak Novita cukup mengkonsumsi dengan air biasa saja atau mungkin bisa dengan jus gitu. Nah tapi juga disarankan gitu untuk konsumsinya bareng dengan vitamin C gitu. Mungkin bisa dengan jus jeruk atau es jeruk gitu. Jadi karena vitamin C ini bisa membantu penyerapan zat besi. Tapi jangan mengkonsumsi TTD ini bersamaan dengan teh atau kopi, karena di dalam teh dan kopi itu ada kandungan yang bisa mengganggu penyerapan zat besi gitu. Jadi lebih baik diminum biasa menggunakan air atau menggunakan jus jeruk itu tadi. Nah saya rasa mungkin sudah cukup sih Mbak dari penjelasan saya tadi. Mungkin Mbak Novita sudah agak lebih paham gitu ya mengenai tabletan Badara itu sendiri. Nah mungkin bisa diulangi sedikit Mbak, sedikit itu dari penjelasan saya tadi. Ya, dari sini saya lebih mengerti sih pentingnya mengkonsumsi tabletan Badara itu untuk kesehatan kita. Di samping saya juga mengkonsumsi protein hewani dan juga kalsium hijau. Mungkin mulai saat ini saya akan rutin mengkonsumsi tabletan Badara itu agar zat besi saya lebih terpenuhi lagi. Ya sudah bagus ya Mbak. Semoga penjelasan tadi mungkin bisa bermanfaat untuk kita dan juga Mbak bisa lebih menerapkan lagi kesadaran untuk mengkonsumsi tabletan Badara itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama.